Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang UTBK 2022, kembali di channel YouTube Sinau Bareng Cikgu. Kali ini kakak akan membahas model-model soal terbaru di UTBK 2022 gelombang pertama. Ya, nanti model-modelnya bisa dipelajari. Secara konsep mungkin sama, nanti bisa dikembangkan. Sebelumnya mungkin bagi adik-adik yang mau les UTBK buat persiapan 2022 nanti bisa hubungi nomor WA kakak yang ada di deskripsi. Oke ya, langsung saja perhatikan untuk soal pertama. Jika kurva Y sama dengan Fx diperoleh dengan menggeser kurva Gx sejauh 3 satuan ke kiri ya, 3 satuan ke kiri. Berarti kan X-nya ya, X-nya kan nanti karena ke kiri berarti min 3. Oke, terus berikutnya 4 satuan ke atas. Kalau satuan ke atas berarti kan yang berubah Y-nya. Karena satuannya 4 ke atas berarti plus. Nah, artinya apa? Ketika min 3-nya pindah kiri, jadinya adalah X tambah 3. Terus, kalau Y sama dengan 4, kalau pindahkan kiri jadi Y negatif 4. Oke ya, kita tulis dulu persamaannya. Gx kita namakan dulu Y. Y adalah 5 ditambah X kurangi 2 pangkat 2. Langsung ya, kita bisa masukkan setiap ada unsur Y, kita ganti menjadi Y-4. Langsung berubah Y-4 sama dengan 5 ditambah X. Nah, X-nya diganti apa nih? X-nya kita ubah menjadi X plus 3. Oke, kurangi 2 pangkat 2. Jadi posisi X-nya yang berubah menjadi X plus 3. Oke, sekarang kita sederhanakan atau kita jabarkan dulu. 5 ditambah, ini X ditambah 3 kurangi 2, 1 ya, pangkatnya 2. Berarti Y kurangi 4 sama dengan, oke ya, sekarang kita jabarkan lagi. X tambah 1, kalau dikuadratkan hasilnya X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 1. Berarti hasilnya berapa nih? Negatif 4-nya kita pindah langsung ya. Berarti X kuadrat. 2X-nya tetap. 5 plus 1, 6. Oke. 6, min 4-nya kita pindah. Jadinya adalah plus 10. Karena 6 tambah 4 ya. Oke. Ini adalah persamaan Y sama dengan, ini adalah bayangannya. Oke, kalau sudah, kita misalkan Y itu adalah Fx ya. Jadi Y itu sama dengan Fx ya, sesuai dengan yang diketahui di soal tadi. Y sama dengan Fx diperoleh dengan menggesernya si kurva Gx. Berarti ini kita namakan Fx. Oke, perhatikan informasi yang di soal. Manakah pernyataan berikut yang benar? Y sama dengan Fx terbuka ke atas. Nah, ingat konsepnya kalau terbuka ke atas, lihat koefisien X-nya. Koefisien X-nya kan 1. Nah, kalau koefisiennya plus, berarti gambarnya adalah seperti ini. Nah, jadi kurvanya terbuka ke atas. Tapi kalau negatif, nanti baru terbuka ke bawah. Oke ya? Artinya apa? Pernyataan 1 benar. Pernyataan 1 memenuhi. YFX terbuka ke atas ya. Kalau misalnya kita mau langsung cek pilgan, berarti kan 1 benar nih. A, B sama E mungkin benar. Berarti yang ini salah ya. Nah, yang C sama D jelas salah karena nggak ada pernyataan 1. Nah, biasanya ini kalau misalnya dengan kasus seperti ini 1 sama 3 itu pasti berkaitan. Ya, tanpa harus ngecek pernyataan 3, nanti sudah dia selalu berkaitan dengan pernyataan 1. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang untuk yang pernyataan 2. Pernyataan 2 apa nih? Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Ingat, rumus sumbu simetri apa nih? Sumbu simetri. Sumbu simetri itu punya rumus adalah X sama dengan min B kita bagi dengan 2A. Coba ya, kita masukkan. Oh ya, 1 tadi kan berarti sebagai nilai A. B sisanya adalah sebagai C. Oke, kita masukkan. Berarti hasilnya negatif 2 dibagi 2 kali A. A-nya masuk 1. Berarti hasilnya adalah min 1. Cocok nggak nih? Sumbu simetrinya X sama dengan 2. Padahal harusnya berapa? Min 1. Berarti pernyataan 2 salah. Nah, 2 salah. Logikanya kalau 2 salah apa nih? Berarti A-nya salah. E-nya juga salah karena semua benar.
Oke, semua benar padahal pernyataan 2 salah. Nah, otomatis kita langsung bisa menjawab pilihannya adalah yang B. Gitu ya. Nanti yang pernyataan 3 dan 4 enggak usah dicek karena langsung berkaitan dengan atasnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Berapa volume limas TEFGH? Oke, volume limas TEFGH. Ini ya yang garis putus-putus. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, misalnya ini kita namakan aja sebagai panjang, ini kita namakan sebagai lebar, ini kita namakan sebagai tinggi ya. Karena nggak ada keterangan bahwa ABCD EFGH itu adalah kubus. Berarti kita mainnya seperti ini dulu. Oke, langsung kita lihat untuk pernyataan 1. Volume balok ABCD, oke ya. Jadi pernyataan 1 ini keterangannya, volume baloknya adalah 80. Kita bisa tulis ya. Volume balok V balok itu sama dengan 80. Nah, ingat volume balok itu kan rumusnya P kali L kali T sama dengan 80. Oke, bisa kita kaitkan. Tujuan kita tadi apa? Mencari volume limas. Nah, volume limas. Ingat, volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali dengan tinggi. Nah, sepertiga. Luas alasnya siapa? Alasnya kan berarti panjang kali lebar ini ya. EF sama FG. Berarti sepertiga panjang kali lebar. Ini sebagai luas alas. Nah, tingginya tetap T. Nah, tingginya adalah CG atau T itu juga boleh. Nah, sepertiga dikali panjang lebar tinggi diketahui 80. Nah, artinya apa? Volume limasnya kita dapatkan 80 per 3. CM pangkat 3. Oke ya. Berarti bisa nggak kita menjawab pertanyaan? Volume balok 80 berarti volume limasnya bisa kita cari. Oke. Berarti pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaannya. Gitu ya. Lanjut untuk yang pernyataan 2. Bisa nggak nih nanti atau cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Oke, kita tulis volume limas. Langsung ya ini ya. Volume limas sama dengan panjang kali lebar sepertiga ya. Sepertiga panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sepertiga kali AB-nya kan sebagai panjang itu 10. Lebarnya BC ya. Ini lebarnya BC ini juga 10. Nah, tingginya kan nggak ada. Di pernyataan 2 itu tingginya nggak diketahui. Jadi tingginya masih tanda tanya. Ini tingginya nggak tahu. Nah, artinya apa? Ketika tingginya belum tahu, berarti volume limasnya juga belum bisa. Atau belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena informasinya tidak lengkap. Tingginya tidak ada di pernyataan 2. Oke ya. Kesimpulannya apa? Pernyataan 1-nya yang cukup, 2-nya yang tidak. Berarti mana nih? 1 cukup, 2 tidak. Pilihannya yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan untuk yang soal nomor 3. Diketahui sistem persamaan linear 4x plus 3y sama dengan A, 2x plus by sama dengan 4. Memiliki tepat solusi x, y. Ya, memiliki tepat solusi x, y. Nah, putuskan apakah 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Ingat, yang namanya sistem persamaan linear, nanti tugas kita akan mengeliminasi ya. Jadi langsung saja ini kakak samakan untuk x-nya. X-nya ini 1, tak kali 1. Ini yang bawah tak kalikan 2. Berarti kita dapat berapa nih? Sama 4x 3y sama dengan A. Terus yang bawah 4x ditambah 2by sama dengan 8. Nah, ini persamaan linearnya saya ubah seperti ini. Oke, lanjut kita cek pada pernyataan 1. Pernyataan 1 apa nih? B sama dengan 3/2. Oke, kita masukkan ya. Kalau B-nya diganti 3/2, berarti 4x 3y sama dengan A. Terus masukkan ke bawah, berarti 4x plus 2by. 2 kali 3/2y, betul ya? B-nya kan 3/2 sama dengan 8. Oke, kita bisa langsung kurangkan saja. 4x ini kan habis. 2-nya kan ini dicoret dulu ya. 3y kurangi 3y juga habis, berarti kan 0. Sama dengan A dikurangi dengan 8. Nah, artinya A-nya kita dapatkan 8 nilainya. Nah, kalau A-nya 8, berarti kita bisa masukkan dulu. Berarti kan persamaan kita nanti jadi seperti ini. 4x plus 3y sama dengan 8.
Terus yang bawah tadi 4X plus 3Y sama dengan 8. Nah, kalau kita kurangkan artinya apa nih? 0 sama dengan 0. Ingat, kalau 0 sama dengan 0 artinya apa? Tak hingga penyelesaian. Ya, tak hingga penyelesaian. Oke, berarti cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Ingat, yang kita cari adalah tepat solusi. Oke, kita dapatkan tak hingga penyelesaian. Berarti pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke ya, lanjut untuk yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu A-nya adalah 8. Oke, kita masukkan untuk A-nya 8. Berarti 4X plus 3Y adalah 8. Terus yang bawah 4X plus 2BY sama dengan 8. Nah, 8 ya, karena A-nya tadi 8, yang bawah sama persis. Kita eliminasi sama, 4X-nya habis, berarti tinggal yang tengah. 3Y dikurangi 2BY sama dengan 0. 3Y sama dengan 2BY. Bisa kita hilangkan nilai Y-nya, berarti kita dapatkan B-nya adalah berapa nih? 3/2. Nah, kalau B-nya 3/2, bisa kita masukkan ke persamaan semula. 4X 3Y 8. Terus bawahnya 4X 2 kali B, berarti plus 2 kali 3/2Y sama dengan 8. Kita kurangkan. Ini 2-nya hilang dulu ya. 4X habis, 3Y habis, berarti 0. 0 sama dengan 0 lagi. 0 sama dengan 0 artinya tadi adalah tak hingga penyelesaian. Oke, mempunyai tak hingga penyelesaian. Nah, artinya apa kalau tak hingga penyelesaian? Berarti pernyataan 2 juga tidak cukup, karena yang dicari adalah tepat solusinya. Nah, ketika 1 dan 2 tidak cukup, coba misalnya kita gunakan yang ini, hati-hati di Pilgan C, bersama cukup. Apakah kalau dua-dua ini digunakan bersama, apakah cukup? Oke, kalau kita gunakan bersama. Nah, kalau bersama bagaimana nih? Bersama itu berarti 4X plus 3Y. 4X plus 3Y sama dengan A. A-nya kan 8. Terus yang bawah 4X plus 2BY. B ini kan 3/2 ya. Berarti 2 kali 3/2Y sama dengan 8. Oke, bisa kita hilangkan ini 2-nya juga. 4X sama 4X habis, 3Y habis, berarti 0 sama dengan 0. Ketika kita gunakan bersama juga tidak cukup, karena ini artinya juga tak hingga penyelesaian. Tak hingga penyelesaian. Nah, oke ya. Jadi kalau 1 sendiri tidak cukup, 2 sendiri kita gunakan bersama juga tidak cukup. Artinya apa? Pilihan yang tepat adalah yang E. Oke, itu dulu model-model soal terbaru pada gelombang pertama UTBK 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus bagi adik-adik yang mungkin untuk berminat untuk les UTBK 2022, silahkan nanti hubungi nomor kakak yang ada di deskripsi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.